Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung telah diberikan Allah kepada kita, yakni tetap berada di atas keislaman, tetap berada di atas keimanan. Ini merupakan karunia yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai keimanan ini dicabut oleh Allah dari hati kita. Apa sebabnya? Di antaranya yang menjadikan amalan keutamaan iman itu dicabut oleh Allah, lalu hati kita dipalingkan di dalam ketergelinciran. Salah satu sebabnya adalah istahanu 'alal amal. Salah satu penyebabnya adalah meremehkan amal. Meremehkan amal. Itu salah satu sebab kenapa iman itu dicabut oleh Allah. Hati yang biasanya cinta kepada ketaatan itu dirubah menjadi cinta kepada kemaksiatan. Hatinya dipalingkan oleh Allah Ta'ala. Hati yang mestinya takut dengan maksiat, takut dengan keburukan, justru dia menjadi pemakmur kemaksiatan. Itu bisa terjadi pada siapapun. Ya. Hati yang condong kepada tauhid, kemudian menjadi penggembira syirik. Menjadi penggembira syirik. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Hati yang sangat cinta kepada sunnah justru menjadi pemakmur bid'ah. Itu bisa terjadi. Salah satu sebabnya adalah istahan 'alal amal. Meremehkan amal-amal perbuatan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mari kita jaga amal-amal ini. Pertama, harus ada komitmen dari hati kita untuk menjaga iltizam alal majalisil ilm. Pertama, harus punya tekad untuk iltizam,
dengan majelis-majelis ilmu. Iltizam niku napa? Napa iltizam niku napa? Istiqomah. Melazimi majelis-majelis ilmu. Jadi biasanya ini ku nek wong mulai rodok bosen. Kok grimis titik udzur, ngoten lho. Ndak sing ngelu titik udzur. Itu yang menjadi penyebab kenapa hati itu bisa tergelincir. Ya, karena kita harus paham betul kita ini manusia bukan malaikat yang satu saat malas itu muncul di hati kita. Bosen itu muncul di hati kita. Saya masih teringat dulu awal-awal kita ngaji sunnah itu, Masya Allah orang ngaji itu dengar kajian itu dimanapun dikejar. Sekarang kan sudah pegel, gitu. Nah, ditambah lagi untuk ya logis gitu loh. Ustaz, coba diisi di tempat kami, nah, biar dakwah sunnah itu berkembang. Itu dalil yang paling kuat untuk menjadikan supaya kita nggak tahu adoh ngaji ini. Gue cek adoh. Jadi kok jauh sedikit sudah mulai capek kita. Membayangkan jauhnya itu sudah capek kita. Dan kalau kita sering begitu, ya, jadi wong coro agama niku dipek napa nih? Dipek napa nih? Dipek penak itu. Kalau nes mulai tanda-tanda begitu, hati-hati, itu tanda-tanda kemunafikan sudah masuk. Ya, hati-hati, munculnya munafik niku ndolek gampangin ndolek penake soro titikmu, abot titikmu, resiko titikmu. Makanya agamane senengane ndolek sing gak ono resiko. Ya coba kan bukan berarti ayo ndolek resiko ya ora, ngoten. Ngerti maksudnya? Artinya apa di situ tanda-tanda munafik. Nanti kita bisa lihat dalam Al-Baqarah ya, dari mulai ayat 17 itu ya. Mataluhum kamatalil lati, semoga ayat itu sampai ayat 20 itu. Itu kan dijelaskan oleh Allah. Ya, tanda-tanda munafik itu kalau ada cahaya kilat bercahaya dia berjalan. Kalau gelap dia diam. Artinya apa? Nek ono enake jalan, nek ono bebane mandek. Nek menguntungkan dirinya berangkat dia. Kalau enggak menguntungkan, merugikan, dia berhenti dari amal-amal ibadah. Itu tanda-tanda kemunafikan sudah mulai masuk ke dalam hati. Oleh karena itu Allah jelaskan di surah As-Saff ya, surat 6 pada ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya. Apabila kalian akan berpaling dari ketaatan, Allah palingkan sekalian nanti. Ya. Makanya orang-orang seperti ini akan bergeser. Dan nanti kalau bergeser, Pak, kita akan diganti generasi yang akan datang yang lebih baik. Ya. Ini yang kita takutkan. Nanti kalau kita malas, kita capek, lalu kita tinggalkan majelis ilmu, kita akan tinggalkan ketaatan, kita tinggalkan sunnah, Allah akan ganti generasi yang lebih baik dari kita. Allah ganti generasi yang lebih baik dari kita, yang lebih cinta kepada Allah, yang lebih ikhlas di dalam beribadah, dan Allah lebih mencintai mereka. Lah itu yang harus kita takutkan kalau posisi kita nanti digantikan oleh orang-orang yang akan datang. Nah, oleh karena itu pertama ini yang kita jaga, iltizam alal majalis. Pertama apa? Istiqomah di dalam majelis ilmu. Ayo kita jaga. Ya, jangan gampang-gampang libur kalau memang nggak ada udzur syar'i. Tapi kalau ini memang udzur syar'i, barangkali udzur ya jangan dimarahi, kamu mulai tanda-tanda munafik ini. Nah, ini bahaya nanti ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah iltizam alal amal. Menjaga amal-amal soleh ini jangan sampai futur. Menjaga amal-amal soleh ini jangan sampai futur. Dijaga betul amal-amal itu. Ya, dijaga betul amal-amal tersebut. Nah, supaya kita tidak merasa bosan dan tidak jemu di dalam beramal adalah jadikan amal itu sebagai kebutuhan. Ya. Posisikan amal itu sebagai
kebutuhan. Kalau cara pandang kita, kalau kita memposisikan amal sebagai kebutuhan, amal seberapapun banyaknya, ibadah semacam apapun dasarnya, itu tidak mungkin membosankan kita. Dan itulah yang menyebabkan kenapa para sahabat tidak pernah capek di dalam beribadah. Ya. Kenapa para sahabat tidak pernah letih di dalam beribadah? Kenapa para sahabat tidak pernah bosan di dalam beribadah? Karena mereka menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, sehingga mereka butuh sebanyak-banyaknya bekal untuk perjalanan yang panjang itu. Itu yang menjadikan kalau mereka sedekah, pagi, siang, sore punya kesempatan sedekah mereka. Lihat bagaimana Utsman bin Affan. Lihat bagaimana ibadahnya Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana kemurahannya Abdurrahman bin Auf. Ya, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Abu Hurairah yang terus mencatat hadis, mencatat ilmu, mengkaji dan mengkaji. Nggak pernah bosan mereka di bidang mereka masing-masing. Nggak pernah bosan, nggak pernah letih, nggak pernah capek. Kenapa? Karena mereka menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Kenapa kita gampang capek? Karena kita melihat beban. Coba jadikan ibadah ini kebutuhan, sebagaimana pernyataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, kita tahu bagaimana kesolehannya, kita tahu bagaimana pengorbanannya, kita tahu bagaimana ketaatannya, menjelang kematian menangis. Yang ditangisi apa, Pak? Ya? Yang ditangisi Abu Hurairah apa? Merasa amalnya kurang. Ya Allah, merasa amalnya masih kurang. Dia mengatakan, perjalanan yang akan aku tempuh ini panjang, sementara bekalku masih sangat sedikit. Itu Abu Hurairah. Gimana kita? Ya Allah, ini cara pandang yang bisa kita saksikan bagaimana para sahabat menjaga amalnya. Dan motivasi lain agar amal itu kita tidak bosan, agar kita tidak capek, agar kita tidak letih. Artinya motivasi semangat ibadah itu terus tumbuh. Ya, ini bukan berarti mengenyampingkan kewajiban-kewajiban yang lain kepada istri, kepada anak. Sakit dipahami nih? Itu tidak mengenyampingkan, tetap dijaga. Haknya anak, haknya istri, haknya suami, haknya tetangga. Tapi begitu kita berkecimpung di tengah-tengah mereka, tetap kita harapkan itu bagian dari ibadah. Sehingga di setiap momen, di setiap keadaan, nilai-nilai ubudiyah kita tidak hilang. Diniatkan semuanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu pemicunya lagi apa? Agar iman ini agar ketaatan itu terus berada di hati kita dan kita tidak gampang bosan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang menjadikan orang ingin tetap menjaga amal-amalnya. Firman Allah taala dalam surah Al-Imran ayat 102, di akhir ayat 102 itu, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau mengatakan, hafidhu alal Islam. Jagalah keislamanmu. Jagalah keislamanmu. Nah, maksudnya menjaga keislaman itu pripun? Dalam? Yang dimaksud menjaga keislaman itu menjaga apa? Amal-amal kita dan kewajiban-kewajiban dalam agama. Jaga keislamanmu, kata Imam Ibnu Katsir. Hafidhu islamakum litamutu alaihi. Jagalah keislamanmu agar kamu diwafatkan di atasnya. Lalu beliau mengatakan, man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka dia akan wafat di atas sesuatu. Artinya, kalau seseorang hidup di atas ketaatan, menjaga ketaatannya, Allah wafatkan dia tidak jauh dari ketaatan, atau bahkan dia diwafatkan Allah di saat menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu salah satu cara untuk menjaga istiqomahnya amal, agar kita tidak bosan di dalam beramal ini.
agar kita tidak gampang letih di dalam beramal ini. Kita harapkan amal-amal itu kita jaga agar kelak saat Allah mewafatkan kita, itu kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita jaga dalam beragama kita ini. Kemudian menjaga amalan-amalan sunnah, jangan tercampuri, jangan sampai ternodai dengan amalan bid'ah. Ya, karena bid'ah ini berangkatnya itu dari apa? Memandang sesuatu itu baik. Nah, jadi berangkatnya bid'ah itu istihsan. Kenapa istihsan itu? Memandang sesuatu itu baik. Nah, karena dipandang baik diamalkan. Karena dipandang baik jadi diamalkan. Nah, karena dipandang baik diamalkan, kok kelihatan tambah baik, maka amal itu diteruskan. Akhirnya menjadi suatu amalan yang baru, yang pada asalnya tidak ada. Hukum asalnya awal nggak masalah. Hukum awal nggak masalah. Tapi ketika sudah ditetapkan harus ada dan kemudian dijadikan sebuah keyakinan, ini amal utama kita di saat ini, maka ini sudah masuk menjadi amalan yang baru di mana Nabi tidak mensyariatkan tentangnya. Contoh kecil, saya punya teman punya lembaga, Pak. Ada teman punya lembaga, dan lembaga ini punya inisiatif. Awalnya nggak ada indikasi ke arah penyimpangan. Ya, makanya istihsan itu bahaya. Istihsan itu memandang sesuatu itu baik. Itu berangkatnya bid'ah itu dari situ, Pak. Ya, berangkatnya itu dari situ, istihsan. Ya, memandang sesuatu itu baik, akhirnya dimasukkan menjadi suatu ibadah, dikerjakan terus menerus sampai kemudian menjadi sebuah amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi sifatnya sederhana. Jadi setiap awalnya itu gini, awalnya kepingin mensyiarkan Ramadan. Mohon yang di depannya kelihatan agak longgar, maju, Pak ya. Ini kayaknya di belakang masih banyak. Yang kelihatan di depannya longgar, tolong maju. Nggih. Masya Allah, sudah disiapkan hujan ini. Terus kita udan ya, majelis taklim, kafaratul majelis ya. Monggo yang longgar maju dulu, dipenuhi depan yang kosong di depannya diisi. Yang kosong diisi. Monggo itu di tengah itu masih ada kosong itu. Monggo maju, Pak. Nah, ngaten. Yang kelihatan longgar diisi. Ini lama-lama kolamnya ditutup ini. Diuruk. Nggak ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi awalnya ingin syiar Ramadan. Dengan membuat sebuah acara menyambut Ramadan. Awalnya begitu, Pak. Awalnya demikian. Dan nggak ada indikasi penyimpangan. Penyimpangan. Nah, jadi 2 hari sebelum Ramadan itu mengadakan pawai ta'aruf namanya. Di TPQ-nya yang dibuat. Akhirnya menjadi setiap tahun begitu. Saya sampaikan, kalau bisa jangan rutin, sekali waktu tidak gitu loh. Nggak enak. Nah, mulai ini nggak enak. Nanti kalau berikutnya ada yang ganti pengurus baru nggak diadakan, akhirnya menjadi cacat. Kenapa kok tidak ada amalan? Betul apa enggak? Wong kemarin ada kok sekarang enggak ada. Sehingga kalau nggak diadakan, ini poin pertama. Kalau nggak diadakan berarti ada kemunduran. Betul apa enggak? Berarti ada amalan yang hilang. Satu. Ini perbandingannya di sini. Hati-hatinya kita terhadap masalah ini. Yang kedua, coba nanti kalau ada TPQ yang lain tidak mengadakan, dianggap kurang baik atau dianggap baik? Dianggap kurang? Kalau di tempat kami ada begini gitu. Di tempat antum ada enggak? Enggak. Wah, ayo diadakan. Aja seakan-akan salah. Lah ini yang kemudian menjadi suatu ibadah baru. Sakit dipahami nih? Sakit dipun pahami? Berangkatnya nggak terasa. Istihsan, hati-hati dengan istihsan. Memandang sesuatu itu baik. Akhirnya menjadi suatu ibadah baru yang Nabi tidak mensyariatkannya. Sakit? Kalau tidak ditetapkan nggak masalah. Sekali waktu ada, sekali waktu
Tidak. Dan nggak usah dianggap ini bagian dari ibadah Ramadan itu. Nanti seakan-akan kalau nggak melakukan dianggap apa? Salah Pak, soalnya kok kurang gitu loh. Ono sing kurang ibadah ini. Oh Mas, kok gak keliling-keliling Mas? Aku keliling-keliling bendino ya. Ndolek buko. Ya Allah, itu hati-hati. Istighsan itu hati-hati. Berangkatnya dari semua amalan bid'ah itu berangkatnya dari mana? Istighsan, memandang sesuatu itu baik kan baik. Makanya dalilnya satu Pak. Apa? Iki lo api apa? Apa? Iki lo api. Lho ngoten. Sagedipun pahami? Nah, sampai ngapunten. Ketika ada orang mengubur jenazah, nah, setelah dikubur kan ada ritual di situ. Ada adzan, ada iqamah, Pak. Dulu adzan saja, sekarang ada, nah ini ada peningkatan berarti. Ini hanya disebut dengan dalilnya Suzuki itu inovasi. Masya Allah. Jadi kita nggak mau kalah dengan Suzuki. Dan iqamahnya itu unik gitu loh. Nggak tahu ini produk mana gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salahil falah qad qayaumul qiyamah. Lu ono maneh. Kita kondi produk ngoten niku ayo. Siapa yang membuat? Siapa yang nyusun? Karya kita karena kreatif. Akhirnya menjadi apa? Amalan. Yang nggak pakai begitu akhirnya dianggap pun nek digawe logika Mas. Sholat jenazah itu jamaah atau sendiri-sendiri biasanya? Ono adane apa ora? Kok gak sampean kayak adzan? Ini coba dong besok inisiatif. Iya ini kan sholat jamaah, sholat jenazah. Coba dikasih adzan. Aneh sampean. Gimana? Ayo kira-kira di kuburan apa di sholat jenazah yang sing lebih layak menurut logika? Kenapa waktu adzan nggak ada? Waktu sholat akan diadakan sholat jenazah tidak ada adzan, karena memang Nabi tidak mensyariatkan dan semuanya menerima itu. Tapi begitu sudah dikuburkan baru ada adzan dan iqamah. Lah ini baru namanya. Lu kan api ya baik tidak mesti benar. Baik suara adzan itu baik tapi tidak benar. Saged dipaham niki? Yang baik belum tentu benar. Sampe nek ditakoni tahmid dengan kalimat tahlil, alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Niku kedudukannya lebih tinggi mana? Dalam la ilaha illallah dengan alhamdulillah niku lebih tinggi pundi, Pak? La ilaha illallah nggih, sepakat ya. Itu puncak iman, puncak Islam, puncak ihsan, la ilaha illallah. Pun. Sekarang dengan adanya dalil ini gimana kalau kita punya pendapat 2003 nanti bersinnya diganti? Karena dalil ini begitu bersin cubles la ilaha. Loh Mas kok ngono Mas? Afdhalul dzikr. Pun satu misal. Nanti saya begitu saya bersin cubles la ilaha illallah Muhammad. Nah, pertanyaan saya ke jenengan. Bacaan saya ini jelek apa baik? Saya bersin loh, Pak. Cubles la ilaha illallah. Api opo elek? Api toh? Sampeyan ngomong elek kafir loh. Lho nggih mboten? Sampeyan ngomong elek kafir loh. Masa la ilaha illallah iku elek? Sampeyan wani ngomong elek? Gak wani. Tapi kalau pertanyaan saya bersin baca la ilaha illallah iku bener apa salah? Bener apa salah? Api durung mesti lek bener. Pun saged dipaham? Saged dipaham? Pun agama bukan cuma membutuhkan baik, tapi yang dibutuhkan adalah benar atau tidak. Nah, kemudian salah satu yang mengusir setan, suara yang paling ditakuti setan suara apa? Adzan. Gimana kalau suami jenengan marah, ibu adzan? Ben setanin apa? Melayu terkencing-kencing. Kan ada dalilnya itu. Ada dalilnya apa enggak? Ada suara yang paling ditakuti setan apa? Adzan. Atau ketika kita masuk kamar mandi, doanya diganti adzan. Oh bagus loh Mas.
Masuk kamar mandi, Allah, tentean obat sama ini. Baik apa jelek? Baik apa jelek? Baik. Bener apa ora? Baik belum tentu benar. Pun itu dikacoi. Jadi bukan cuma iki lo api. Nggak bener ini. Api belum tentu benar. Baik. Ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk pembahasan poin yang ke-14 dalam pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Yang ke-14 adalah menjawab seruan muadzin. Menjawab seruan muadzin. Dari sahabat Umar radhiyallahu an, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza qalal muadzin, apabila muadzin berkata Allahu akbar, faqala ahadukum ya mithlu ma qala al muadzin. Orang yang mendengar tadi menirukan suara orang yang adzan. Ya. Seterusnya juga demikian. Ketika imam muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, orang yang mendengarkan menirukan suara itu, menjawab suara tersebut sampai terakhir. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila dia mengucapkannya itu min qalbihi, dari hatinya. Ya, kalau dia menjawab suara adzan tadi itu dengan hatinya, dari hatinya, artinya dia ikhlas dia menjawabnya ini. Ya. Dengan hati itu karena al-yakin, ar-raja, yakin akan kebaikan kalimat ini dan berharap kalimat ini mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan min qalbihi. Itu yang dimaksud dengan min qalbi. Dia meyakini ini syariat dari Nabi dan dia berharap akan pahala dari amal yang dia lakukan, yakni dengan menjawab suara adzan ini. Kalau dia melakukan betul-betul itu dari hatinya, apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah. Amal yang dia lakukan dengan menjawab suara muadzin itu bisa menjadikan sebab dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, yang tentu saja jamaah setelah itu dia sholat, gitu loh ya. Dia sholat tersebut bukan habis jawab adzan kemudian ndak sholat, main karambol gitu, atau main catur. Ya nggak bener ini. Ini yang dimaksud ada konsekuensinya. Yang ini menunjukkan tentang keutamaan dari menjawab suara adzan. Nih. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Setelah kita mengkaji hadis ini, ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Berkaitan dengan menjawab suara muadzin. Yang pertama, poin yang akan kita bahas tentang fawaid, pelajaran, faidah hadis. Dengan mempelajari hadis ini, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya. Dengan mempelajari hadis tersebut, itu pelajaran apa yang bisa kita petik? Poin kedua pembahasannya adalah tentang fadhail, keutamaan. Kalau ini kita amalkan, ada muadzin kita dengarkan dan kita jawab apa kebaikan yang akan Allah berikan pada kita dan keutamaan apa yang kita peroleh. Nah, jadi ada berapa pembahasan? Ada berapa? Dua secara global. Yang pertama tadi tentang apa? Pelajaran apa yang kita dapatkan dengan mempelajari hadis ini. Yang kedua apa? Keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjawab seruan adzan. Baik, kita pelajari
tentang fawaidul hadis, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah dengan menjawab suara adzan, dengan menjawab seruan muadzin, maka seseorang itu telah melaksanakan hifdzul a'mal. Hifdzul a'mal, dia menjaga amal-amal solehnya. Insya Allah. Jangan sampai ada amal-amal yang hilang. Coba terasa enggak ketika kita tidak menjawab seruan adzan, kita kehilangan satu amal. Terasa enggak? Bagi orang yang cemburu dengan agama, yang komitmen dengan syariat, dia akan kehilangan. Dia merasa kehilangan. Ada amal yang hilang ini. Kenapa? Aku tidak menjawab suara adzan. Tapi bagi orang-orang yang sudah kulino, napa kulino niku? Terbiasa gak ngurusi sholat 5 waktu, dia cuek dengan suara adzan itu. Dia nggak ngurusi suara adzan, dia nggak disibukkan dengan suara adzan, sehingga dia tidak punya inisiatif untuk menjawabnya. Maka ada amal yang hilang yang dia tanpa sadari. Jelas ini? Bagi orang-orang yang betul-betul beriman dengan benar dan memahami nas-nas Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga amal-amal tersebut. Makanya amal-amal sunnah itu di zaman sahabat itu terjaga rapi, terjaga utuh amal-amal itu. Karena tidak ada orang yang meremehkannya. Ya Allah. Jadi amal-amal itu 1, 2 itu tertata baik, terjaga dengan baik. Karena seperti ini, Pak. Karena seperti ini. Makanya pernah saya ceritakan ke jenengan, sudah pernah buka YouTube-nya siapa, kisahnya Syekh Abdul Razak ketika masih muda, ketika masih bujang, beliau dinasihati oleh Syekh Al-Utsaimin berkaitan dengan adzan ini. Ya, kalau kita ada adzan ngobrol itu kan biasa. Halo? Dalam ono adzan kene ngomong nggak biasa nih. Atau main jawab WA kan biasa itu. Syekh Utsaimin melarang demikian. Ketika Syekh Abdul Razak bertanya tentang beliau, tentang suatu agama, pada saat adzan sedang dikumandangkan, Syekh Al-Utsaimin tidak melayani pertanyaan, bahkan beliau mengatakan isma'u. Syekh Abdul Razak nanya, ya Syekh, saya butuh jawaban dari beberapa pertanyaan tentang urusan agama ini. Ini beliau bertanya kepada Syekh Utsaimin pada saat adzan sedang dikumandangkan. Apa kata Syekh Utsaimin? Isma'u, isma'u, dengarkan, ono adzan iki. Loh, iku takon masalah agama loh. Coba jenengan bayangkan, itu tanya dalam urusan agama, enggak dijawab, jawabannya apa? Isma'u, dengarkan, ada suara adzan. Nanti ada waktunya sendiri untuk bertanya. Jadi ibadah niku wis ana nggone dhewe-dhewe, Pak. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Masih banyak di masjid-masjid kita itu. Masih banyak begini. Ya. Masya Allah. Ayo dijaga rumah-rumah kita, anak-anak kita. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Pun ini yang pertama pelajarannya. Dengan mengamalkan amalan tersebut, maksudnya apa? Menjawab adzan. Ayo dimulai, sudah dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita ini. Ya. Jawab suara adzan itu. Maka itu bagian dari bentuk daripada apa? Menjaga amal-amal soleh. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah hadal hadis tersebut tentang syariat menjawab adzan ini adalah bagian min ihya'is sunnah. Min ihya'is sunnah.
Menjawab suara adzan itu bagian dari upaya untuk tetap menghidupkan sunnah. Berusaha untuk tetap menghidupkan sunnah, supaya sunnah itu tetap hidup. Nah, perhatikan, maka orang yang tidak menjawab adzan dan membiasakan dia setiap hari seperti itu, maka tanpa disadari, tanpa dipahami, kita membiarkan suara adzan itu terlantar demikian, itu bagian daripada memadamkan sunnah. Coba kalau bapak ibu tidak punya kecemburuan untuk menjaga amalan ini, ketika anak-anak kita sedang main di rumah, ada yang ingatkan? Mas, ada adzan, ayo ada adzan, guyone berhenti. Ada yang begitu kira-kira? Kalau kita sendiri nggak pernah dengerin suara adzan, anak kita rame ketika adzan, diingatkan kira-kira Pak? Dalam? Insya Allah. Nggak mungkin kita ingatkan anak kita. Yang main biar main, yang ngobrol biar ngobrol, yang guyon biar guyon, yang rame biar rame, biarkan adzan itu hilang suaranya. Gak sadar bahwa amalan ini membiarkannya itu bagian dari memadamkan sunnah, dan menjawab adzan bagian dari apa? Ihya'us sunnah, bagian dari upaya untuk menghidupkan sunnah. Sekarang ditawarkan kepada kita semuanya, Pak, di hati kita itu kita lebih senang sunnah itu mati atau hidup? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Di hati kita itu lebih senang sunnah itu mati atau hidup? Kalau kita menginginkan sunnah supaya hidup, maka jagalah amal ini. Ini kelihatan sepele, makanya tadi saya kerusakan yang besar itu dimulai dari perkara-perkara yang istihana. Apa istihana? Meremehkan suatu amalan. Coba, terjadi perselingkuhan dan perzinaan itu diawali dari apa? Diawali dari apa, Pak? Kerlingan, hidung apa mata? Dari pandangan. Padahal kita biasa ndelok tok mosok dilarang. Nah, meripat iki digawe. Delok. Lah nek meripat gawe ndelok terus lah apa dikai? Meripat. Ngono. Sing penting atine. Masyaallah. Sing penting hati ini. Masih ndelok wong ae, masih ndelok wong muda, nek atine gak lapo-lapo, yo becuk sampean. Lah saiki pertanyaane sampean iki sik waras apa lara, ngono lho. Pertanyaannya begitu ekstrim pertanyaannya. Iya. Nek sampean lara ndak masalah sampean. Masih ndelok wong muda blejet padha kalau ndelok itu terbesi niku sampean. Enggak ada syahwat karena sakit. Nek sampean normal, wis enggak usah munafik. Enggak usah munafik. Nah, ngeten. Lah saiki sampean delok wong wedok liya kok menteleng delok bojo sampean kok mesak telera mantrok. Karena sudah membosankan, Ustaz. Ini butuh wajah baru ya. Sudah ya? Nah, jadi jangan kita remehkan. Itu yang keberapa tadi? Pelajaran yang keberapa? Sunnah. Jadi dengan menjawab suara adzan, panggilan adzan, itu bagian usaha untuk menghidupkan sunnah. Ya. Pun, saya sendiri belajar, Pak, belajar. Belum bagus belajar. Anak-anak saya pun saya ajari. Guyon, nak, suara apa ini? Adzan. Nah, kalau ada adzan gimana syariatnya? Disuruh jawab. Ya, saya berhenti dulu. Kita belajar jawab dulu. Duduk. Ya namanya anak kecil, Pak. Satu kalimat, dua kalimat diam. Kok ngelitik masih guyon man adzan. Nah, yaitu istiqomah kita di situ, mendampingi anak kita di situ letaknya kita. Ya, peran kita itu di situ mendampingi mereka di dalam menegakkan ketaatan. Pelajaran yang ketiga adalah dengan mengamalkan amalan tersebut, yaitu dengan menjawab adzan, itu bagian bentuk dari apa? Ta'zim ala syariatillah azza wajal. Ya, Masya Allah.
Ta'zim ala syariatillahi jalla wa ala, bagian dari bentuk mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagian bentuk dari mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu bapak bayangkan tentang syariat, dahsyatnya syariat adzan ini. Siapa yang hatinya beriman dengan benar imannya, mendengar adzan tidak datang, kemunafikan di dalamnya. Munafik yang tidak bisa diragukan kemunafikannya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kunna fi ahdi Rasulullah SAW, kami di zaman Nabi SAW, ketika ada adzan dikumandangkan dan tidak datang tanpa udzur, maka sudah dipastikan, satu, kemungkinan dia sakit, yang kedua, kemungkinan dia munafik yang sudah tidak dirahasiakan lagi kemunafikannya. Oh, gitu. Itu di zaman Nabi, nggak ada sahabat-sahabat yang meremehkan suara adzan, untuk didatanginya, untuk disambutnya. Ya. Saya yang paling gemes itu ada teman-teman sudah adzan ngersi burung anak ini kurungane manuk, Pak. Ses. Pak dia adzan pun kula titip mau krewegeten saya. Krewegeten. Moh ngono, so jamaah kok titip ngono. Moh ngono. Itu dipakai demikian. Subhanallah ya ikhwah, berapa nilai harga daripada membersihkan burung, dan Anda hargai berapa salat jamaah di masjid ini? Berapa nilainya? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita ngelihat para sahabat, kita lihat para ulama yang benar-benar istiqomah di dalamnya dan memahami tentangnya, hakikat ibadah, hakikat cinta kepada Allah, sampai ada yang sakit dipapah pun datang ke sana. Sakit, ketika sakit pun dipapah oleh mereka, walaupun mereka sebenarnya punya udzur. Dan kita lihat bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, yang rumahnya jauh dari masjid, lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya seorang yang buta, rumahku agak jauh dari masjid, sedangkan aku nggak ada yang nonton ke masjid, boleh nggak saya sholat di rumah? Nabi mengatakan boleh. Boleh. Nah setelah boleh dia pergi. Setelah mau dia pergi dipanggil lagi oleh Nabi, ya Ummi Maktum, ta'al, kemari kamu, kemari, sini sebentar. Hal tasma'un nida, apakah kamu dengar suara adzan? Dia pun menjawab, na'am, saya dengar suara adzan. Apa kata beliau? Yajib, wajib kamu datang. Ini Ummi Maktum yang buta. Ini Ummi Maktum yang buta, yang nggak ada yang nonton ke masjid, dengar adzan, kata beliau wajib kamu datang. Masya Allah. Nah kemudian mari kita simak dalam sebuah athar dari sahabat Anas. Jadi pelajaran yang ketiga tadi apa Pak Ibu? Pelajaran yang ketiga apa? Mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menjawab suara adzan. Itu bagian dari bentuk mengagungkan syariat Allah. Kenapa? Yang nyuruh Nabi untuk niru niku. Walau wong Nabi ya, mosok ngono atine sampean. Ada di hati kita terbetik kalimat walau wong Nabi ya. Coba tak dileken ngono. Ada di hati kita mengatakan demikian. Apalagi kita mengatakan cinta kepada Rasul, apalagi kita mendeklarasikan saya pengikut Rasul. La haula wala quwata illa billah. Mboten pantes no Pak. Ya Allah, nggih Pak, sembrono. Kadang-kadang kita sembrono. Makanya dari itulah kemudian kita ditelantarkan oleh Allah, karena kita telah menelantarkan banyak syariat. Kita telah banyak menelantarkan syariat. Bon. Dari poin yang ketiga ini, bahwa menjawab suara adzan itu bagian dari upaya atau dari bentuk mengagungkan syariat Allah. Mari kita lihat, kita simak sebuah athar, sebuah nasihat dari seorang sahabat Anas radhiyallahu an.
Sahabat Anas berkata, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh kalian benar-benar melakukan suatu amal. Kata sahabat Anas, sungguh kalian benar-benar melakukan suatu amal yang hiya adakku fi a'yunikum minasyar. Ya, yang amal tersebut itu lebih kecil daripada rambut menurut pandangan kalian. Menurut pandangan kalian, amal yang dilakukan itu lebih kecil daripada sehelai rambut. Rambut itu kecil, Pak. Lah amal ini dianggap lebih kecil dari sehelai rambut. Jadi ada seorang sahabat di zaman Anas. Di zaman sahabat Anas ada orang melakukan suatu amal yang menurut dia amal tersebut apa? Sepele. Remeh, kecil kalau bahasa kita itu. Bukan kecil. Kecil serotok meneh, kecil itu lebih kecil. Berarti kecil kita ini. Kan beda bahasanya itu. Iya apa tidak? Nah, jadi sungguh kalian melakukan suatu amal yang menurut kalian amal tersebut lebih apa? Lebih kecil daripada sehelai rambut. Namun kata sahabat Anas, kunna, sedangkan kami para sahabat, na'udduha, menganggapnya amal yang kalian hari ini anggap apa? Sangat kecil itu, kami para sahabat menganggap amal tersebut fi ahdi Rasulullah SAW, ala ahdi Rasulullah SAW, di zaman Nabi SAW. Kami para sahabat menganggap amal yang hari ini kalian anggap sepele itu, kami anggap di zaman Nabi itu minal mubiqat, itu termasuk perkara yang membinasakan. Tapi hari ini dipandang apa? Sangat kecil. Berarti ada pergeseran apa, Pak? Cara pandang. Ya Allah, itu di zaman Anas loh, Pak. Sahabat masih hidup, sudah ada kelompok yang meremehkan amal. Apalagi di zaman kita sekarang. Itu di zaman sahabat Anas masih hidup, sudah ada sekelompok manusia yang menganggap sepele amal yang dianggap kecil. Padahal kata sahabat Anas, ini kalau di zaman Nabi dulu kita anggap itu merupakan apa? Minal mubiqat. Mubiqat itu artinya minal muhlikat. Enggak ada sahabat yang meremehkan amalan ini. Sekarang udah bisa menjadi ya biasa. Enggak, dalilin itu kuat, Pak. Dalil penguatnya siji, uang gak usah kencang-kencang. Itu dalilnya. Yang kedua, kita itu enggak sendirian, Rek. Ya. Yang ketiga, ojo kaku-kaku. Ya sekali lagi lemes lah. Yang keempat, ojo lurus-lurus, bengkok-bengkok titik ngono. Yang kelima dalilnya apa? Kita manusia. Mosok ngene tok ae gak? Gak oleh mosok sing ojo adil-adil agama ning. Lho, kancamu sithik lho ngaji sembarang kalir gelem. Kayak ngono lho apik iku ngono lho, Pak. Karepe awak dhewe lak ngono. Makanya saiki jujur-jujur gak apik, sekolah kerja jujur niku welek Pak sakniki. Dadi rotok maling-maling titik iku sing apik, bajing-bajing titik niku sing apik. Ngono lho Mas. Ojo bersih-bersih temen wae duduk malaikat rek. Wis biasalah dosa niku biasa engko marun wudu lho ngono lho. Baru salat iku dihapus. Eling dawuhe Pak Yai lho, ngono pakai dalil lho. Allah. Makanya rusak sudah. Ya Allah. Pun. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat Anas, di mana ada sekelompok manusia yang meremehkan suatu amal yang di zaman Nabi amal itu termasuk yang merusak, di zaman tersebut dianggap itu hal yang biasa. Apa kata Syekh Salim
pernyataan beliau dan nasihat beliau. Mari kita simak di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Qala Salim Id al-Hilal, qala Salim Id al-Hilal, berkaitan dengan masalah tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut. Perhatikan. Al-istighfafu bidzanbi. Kata beliau, al-istighfaf bidzanbi, meremehkan suatu kesalahan, meremehkan suatu dosa, yadullu ala qillatil khasyah, menunjukkan tanda tentang tipisnya rasa takutnya kepada dosa. Ya Allah, saya ulangi lagi. Istighfaf bidzanbi, orang yang meremehkan suatu dosa, yadullu ala qillati khasyati minallahi ta'ala. Afwan, itu menunjukkan apa? Yadullu menunjukkan ala qillatil khasyah minallahi ta'ala, menunjukkan tipisnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gak patek wedi, Pak. Sampai tinggal itu. Sama dengan kalau orang nek arek karo wedi, banyu panas loh. Jadi itu jekelai. Anjene gak patek ro wedi. Banyune panas, gak jempok tok. Oh, anjene ndablek ini, Pak. Betul ngoten. Karena tipisnya rasa takut ini. Dia lakukan yang membahayakan itu. Lalu kata Syekh Salim, apa katanya? Wahua, dan sifat ini, maksudnya sifat ini tadi apa? Meremehkan sebuah dosa ini. Wahua, sifat meremehkan dosa itu amaratun nifaq, tanda-tanda bagian kemunafikan. Masya Allah. Ya. Fa innahu yadullu ala kamalil khasyah, berbeda dengan orang-orang yang menganggap dosa itu besar. Pokoknya dosa jangan diremehkan. Pokoknya yang mengandung dosa jangan diremehkan. Beda dengan orang cara pandang seperti ini. Kalau orang melihat dosanya nggak ngelihat bentuknya, fa innahu yadullu ala kamalil khasyah, itu tanda-tanda menunjukkan tentang sempurnanya rasa takut kepada Allah. Wa azimul muraqabatu lillah, dan tentang besarnya muraqabahnya. Muraqabah niku pripun? Dalam muraqabah niku selalu merasa diawasi oleh Allah. Sering kali wong itu loh makruh Mas, gak sampai haram. Pak, apakah kita berani melakukan sesuatu yang dibenci oleh atasan kita, walaupun itu tidak mengakibatkan kita dikeluarkan dari perusahaan? Tapi kalau kita dengar, aku gak suka dengan kita berani menampakkan, berani memperlihatkan amal yang gak disukai orang yang kita segani? Berani, Pak? Tidak berani. Kalau kita dengan orang yang segan, kita jaga betul omongan kita, perbuatan kita. Lalu di mana letak rasa segan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini bagian dari tanda-tanda apa? Kemunafikan. Masya Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin sejati, orang mukmin sejati, yara dunubahu ka'annahu qa'id tahta jabalin. Orang yang mukmin sejati itu, ya, mukmin sejati itu melihat dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung yang tinggi. Orang yang mukmin sejati melihat dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang tinggi. Ya khafu an yaqa'u alaihi, dia takut kalau gunung itu akan
ambruk kepadanya. Nah, takutnya kepada akibat itu yang menjadikan orang tidak berani melakukan perbuatan, karena takut efeknya, takut dosa itu akan diazabkan kepadanya, takut dengan siksanya, dengan dosa tersebut. Maka ketika orang takut akan azab, takut akan kemurkaan, takut akan siksaan, orang akan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan siksaan itu. Nah, kalau kita takut disiksa, kok kendel ngelakoni sing sebab disiksa, kok kendel? Apa sudah gak takut dengan siksa? Pun saged dipun pahami niki? Baik, kita lanjutkan. Itu sifat orang mukmin. Wa innal fajir, sedangkan al-fajir, pelaku-pelaku dosa, ai munafik yaradhunubahu. Orang munafik itu kalau melihat dosanya kadubabin, seperti melihat seekor lalat marro anfi, yang hinggap di ujung hidungnya. Pripun, Mbak? Kalau kita ngelihat ada lalat di ujung hidung, pripun? Dia apa nih? Nah, cuma itu bentuk apa? Bentuk apa? Apa kita cari senjata dulu untuk ngusir lalat ini? Atau hanya dengan apa? Kibasan tangan, atau perlu mencari pentung dulu, atau lapor telepon polisi. Pak, minta tolong segera ke rumah. Ada apa, Mas? Lalat ini ada di hidung saya. Ini Mas tak berdiri itu kok gini, Mas. Ya? Ayo coba. Gak mungkin kita remehkan, kita abaikan. Mungkin sepele kok dia juga gitu. Selesai. Itu bentuk apa? Meremehkan. Itu sifat orang munafik ketika melihat dosa, seperti melihat seekor lalat yang hinggap di ujung hidungnya. Apa? Sepele. Biasa, Mas. Ya Allah, biasa. Astagfirullah. Ada teman kerja, Pak. Dia bagian pertanian. Dari atasan itu dijatah setiap hari itu ketemu dengan 10 petani. Berjalan pagi. Sampai pertengahan hari dapat 5 petani. Dapat berapa? 5 petani. Berhenti akhirnya ke warung makan, musyawarah, gimana? Dah. Ini setelah ini gimana? Kita lanjutkan. Enggak usah, kita balik ke kantor pulang masing-masing, atau main kemana sih? Yang penting ngajak ke kantor sila. Kenapa? Itu udah biasa ini. Pak, terus bagaimana 5 petani yang lain? Wah, kita sudah biasa begitu. Udah catat aja lah. Ketemu petani ini, ketemu petani ini, udah biasa. Bagi orang yang punya ketakwaan, berani melakukan itu? Berani melakukan itu? Nggak berani. Bukan cuma nggak berani melakukan, nerimo gaji pun nggak berani makan dia. Nerima gaji pun dia nggak berani makan seluruhnya. Kenapa? Dia yakin nggak halal rezeki seperti ini. Tolong bapak-bapak yang bekerja di kantor-kantor, di instansi-instansi, pernahkah kita seteliti ini? Kalau tidak, ingat-ingat itu, Pak. Efek sampingnya luar biasa. Tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahan rezeki yang seperti itu. Masya Allah. Pun, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Amalan tersebut, yakni menjawab suara adzan, yadullu ala syiddatil khasyah. Yadullu ala syiddatil khasyah. Wa taqwal qulub wa mahabbatu ala khalilihi. Ya, mengamalkan amalan tersebut menunjukkan tentang besarnya rasa takutnya kepada Allah. Besarnya rasa takutnya kepada Allah. Wa taqwal qulub, dan bentuk dari ketakwaan hati. Bentuk dari ketakwaan hati. Karena orang kalau sudah sampai pada puncak ketakwaan, tamamut taqwa, puncak ketakwaan itu, tafsir dari surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya
la tahkiranna syai'an minal khair an taf'ala. Ya, yang dimaksud barang siapa yang melakukan suatu amal walaupun sebesar zarrah dari suatu kebaikan, yarahu, dia akan melihat akibat dari kebaikan yang dia lakukan. Artinya apa? Sekecil apapun kebaikan itu akan diberi ganjaran dan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan jangan sekali-kali engkau sepelekan. La tahkiranna syai'an minal khair an taf'ala. Itu bentuk kekuatan takwa, Pak. Jangan engkau sepelekan sekecil apapun kebaikan untuk kamu kerjakan. Itu maknanya. Jangan engkau sepelekan sekecil apapun amal kebaikan untuk kamu kerjakan. Kenapa? Kamu akan diberi balasan oleh Allah. Nah, ini bapak-bapak sekalian, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari syariat menjawab adzan. Pelajaran pertama tadi apa? Dengan kita amalkan menjawab suara adzan, pelajaran pertama apa? Itu bentuk menjaga amal-amal soleh kita agar tidak hilang amal-amal soleh. Pelajaran yang kedua, dengan menjawab suara adzan bagian dari upaya untuk menghidupkan sunnah. Pelajaran yang ketiga, dengan menjawab suara adzan ini bagian dari bentuk mengagungkan syariat Allah. Ya, mengagungkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, dengan menjawab suara adzan bukti dari apa? Syiddatul khasyah. Kuatnya, dahsyatnya rasa takut kepada Allah, dan taqwal qulub, bentuk dari ketakwaan hati. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis syariat menjawab suara muadzin. Nah, sekarang apa keutamaannya? Keutamaannya apa? Di antara keutamaan menjawab suara muadzin, ya, di antara keutamaan menjawab suara muadzin adalah pertama, akan menjadi saksi kebaikan. Akan menjadi saksi kebaikan. Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau SAW menyebutkan la yasma'u mata sautil muadzin jinnu wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya, tidaklah mendengar suara yang keras dari seorang muadzin, baik itu jin maupun manusia atau apapun saja. Pokoknya semua yang mendengarkan suara adzan ini, melainkan mereka akan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat kelak. Akan menjadi apa? Saksi kebaikan pada hari kiamat kelak. Ini keutamaan yang pertama. Kita akan dipilih oleh Allah untuk menjadi kesaksian dalam kebaikan ini. Masya Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang ketika mendengar muadzin dia berkata, menirukan suara tersebut dan berkata, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang mendengar suara adzan lalu dia baca kalimat ini, ghufira lahu dzanbahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka biasakan menjawab dengan kalimat-kalimat tersebut. Itu yang ketiga. Yang kedua, Masya Allah. Yang ketiga, apabila orang menjawab suara adzan dengan dorongan iman dari hatinya, karena iman ini perintah dari Allah, ini syariat, saya amalkan karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan, Rasul mengajarkan kepada kita, saya amalkan karena itu. Maka apa yang dia lakukan itu akan mengantarkan ke dalam surga, sebagaimana hadis pertama yang kita baca tadi. Ya, yang punya kitabnya ini ada dalam kitab tersebut. Yang punya kitab 62 Jalan Menuju Surga itu ada di dalam kitab tersebut, dalil hadis ini. Jadi kalau kita menjawab kalimat itu dengan penuh keyakinan, ini dari Allah, ini datang dari Allah dan ini kebaikan, lalu kita berharap dengan amalan tersebut, maka dengan menjawab suara adzan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Yang keempat, ya, barang siapa yang menjawab adzan dan kemudian diikuti dengan menjawab sholawat setelahnya, setelah dia mendengar adzan dan menjawabnya, setelah itu apa? Membaca sholawat, maka Allah akan memberikan 10 sholawat kepadanya. 1 kali sholawat yang kita baca pada saat mendengar, setelah mendengar adzan, 1 sholawat yang dibacakan oleh Nabi SAW, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kali sholawat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza sami'tul muadzin, idza sami'tumul muadzin, apabila kamu dengarkan seorang muadzin, faqulu mithla ma yaqul, lalu kamu mengucapkan seperti yang mereka ucapkan, seperti yang muadzin ucapkan. Summa sallu alayya, kemudian dia bersolawat kepada aku. Fa inna man shalla alayya solatan, sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Coba Allah memberikan solawat kepada kita. Apa bentuk solawatnya itu? Pujian-pujian yang menakjubkan dari Allah. Betul loh, Pak. Dapat pujian dari Allah itu luar biasa. Orang dapat tanda tangan dari Pak Menteri saja difoto, disimpan di ruang tamu. Betul apa enggak? Apa sekolah coba diresmikan siapa, atau dapat foto dari seorang menteri, itu sudah bisa disimpan rapi-rapi sama mereka. Masya Allah. Makanya fotografer itu pinter banget dodol foto nih. Kita jabatan satu, misal jabatan, solong jret di foto kena. Zaman keluar ditunjukkan, Pak foto sampai dengan mana? Wah, mriki Mas, lu ngono. 1.000, Mak. Enggak masalah. Lu ngono. Enggak masalah. Sing penting sampean ketok salaman karo menteri, padahal menteri gak kenal sampean blas. Orang memandang jenengan salaman itu sudah membayangkan gimana coba? Hah? Bayangkan seakan-akan apa? Padahal menteri gak kenal belas petok, saya ikut tok sampean. Ya, apalagi nanti kalau seorang syekh, ya, duduk dengan sesudah. Makanya Imam Syekh Salim ketika bahas masalah riya itu, ya, pintu-pintu yang menyebabkan orang riya niku macam-macam. Di antaranya apa? Teman karib. Teman karib niku saged didamel bahan riya untuk pamer-pameran saged, Pak. Terus tamu yang datang ke rumah niku nggih saged kena digawe napa? Bahan pamer-pameran. Ndelok tamune, ndelok tamune. Nek tamu sing agung-agung diabadikan itu. Tamu remeh-remeh sampean enggak masuk itu. Ya.
Ustadz Kibar masuk cerita. Oh, Ustadz Kibar itu setiap ke Sidoarjo Mas lewat depan rumah saya Mas. Ya kena kebanggaan itu kena jadikan riya itu Pak. Bisa dijadikan sarana riya. Atau sahabat itu bisa dijadikan apa? Sarana riya. Cerita ini kok ada kebanggaan tersendiri Pak. Kebanggaan tersendiri. Masya Allah. Makanya saya godok kadang-kadang. Saya itu berkali-kali ke Masjidil Haram dan kenal Mas Imam Romli. Tidak pernah sombong saya. Kenapa? Karena masalahnya beliau tidak ada yang kenal saya gitu. Hanya saya yang kenal beliau. Orang tak kandani nggak percaya. Saya itu nggak tahu mimpi apa ya. Umroh pertama kali itu ditunjuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Sampai nggak percaya. Saya berani bersumpah demi Allah. Mantep tuh aku. Saya nggak percaya sampean. Apa ciker? Sumpah wallahi ciker. Umroh pertama Pak. Ditunjuk menjadi imam Masjid Nabawi. Orang tak kan, Masya Allah, engkau dhisik. Sebabnya apa? Kita cerita, engkau gergeten ujungnya nih. Ceritanya kita datang ke masjid ke hotel, ngepres. Ya sebenarnya ngepres jauh dengan enggak, karena capek perjalanan. Mari ngoten kebablasan. Jadi zuhur sudah lewat. Teman saya membangun, Ustaz, sudah Masya Allah, kita kehilangan jemaah, ayo kita pergi cepat-cepat ke Masjid Nabawi. Tapi us jamaah us buyar. Akhirnya teman saya bilang, Ustaz, sampean jadi imam. Dadi imam wong situ, Pak. Tapi hak, saya ngomong bohong apa enggak? Saya bohong apa enggak? Enggak. Cuma sing tak imami wong situ. Di masjid, sampean pernah jadi imam Masjid Nabawi? Burung tahu. Nek kepingin tahu jadi imam Masjid Nabawi, karyo. Loh hak ini Pak. Lah sing punya ide teman saya, Ustaz, iki kena gak sampean cerita. Aku gak nyantol. Oh apa Mas? Sampean jadi imam. Masya Allah, sip ngono. Tak simpen kisah niku. Tak ceritakan, ya Allah Bu, saya itu menjadi penghormatan yang luar biasa. Saya itu nggak pernah terfikir, terbayang, wong saya ini siapa. Kok saya ditunjuk menjadi imam Masjid Nabawi umroh pertama kali. Orang langsung serempak, la haula wala quwata illa. Saya dorong. Begitu tak cerita no, iyalah, growoketan sama semua. Allah, pun ya. Karena kalau diviralkan itu kan bisa aja. Saya ngisi pengajian di tanah haram. Gimana? Di mana? Di maktab. Waktu di dalam hotel itu ada jamaah di hotel. Ayo kita isi pengajian. Ustaz Rok ngisi di tanah haram. Ngomong tulisannya. Saya salah apa enggak? Iki bahasane wong politik lah ngono. Itu bisa diviralkan ngoten niku. Ngisi di tanah haram, bayangannya kaya apa ngono. Padahal ngisi mek 20. Pun ya, maka cintai sholawat ini setelah dan kalau kita nggak mengamalkan akan kehilangan amal ini Pak. Hilang amal ini. Masya Allah. Kemudian yang kelima, barang siapa yang menjawab adzan dan setelahnya memohon wasilah untuk Nabi SAW, maka berhak mendapatkan syafaat. Masya Allah. Ini bukan main-main. Nek kula mbak sampean mboten paham tentang syafaat itu kita remehkan amal ini. Tapi orang yang paham dengan syafaat dia tidak akan mau kehilangan amal ini. Karena saat itu kita sangat butuh dengan syafaat. Manusia berbondong-bondong. Dan hari ini di dunia berapa banyak orang yang mendapatkan syafaat dengan melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Saking kepinginnya apa? Mendapatkan syafaat. Semua yang dilakukan, coba kita lihat. Dari perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah, yang mengandung kesyirikan, dia lakukan. Dia jalankan, dia kerjakan. Dia amalkan dan dia jaga. Dalam rangka apa? Ingin meraih sebuah syafaat. Padahal justru amal itu yang menjadikan orang terusir dari syafaat. Bagaimana kita orang-orang yang sudah mengenal ilmu tidak mengamalkan amalan ini dan tidak tertarik kepada syafaat? Semua manusia berbondong-bondong untuk mendapatkan syafaat.
Karena kita belum memahami dan membayangkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Belum memahami tentang dahsyatnya kiamat. Belum memahami tentang dahsyatnya kiamat. Orang yang memahami tidak mau kehilangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertolak dari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terusir dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang berbondong-bondong mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Membaca wasilah, memohonkan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi setelah mendengarkan suara azan ini. Ya, setelah mendengarkan suara azan. Ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut. Ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Tsumma salullaha li alwasilah. Setelah mendengarkan suara adzan, kita mendengarkannya, kemudian apa? Setelah itu mintalah wasilah kepada Allah untukku, kata Nabi. Mintalah wasilah kepada Allah untukku. Kenapa? Fa innaha manzilatu fil jannah. Karena wasilah itu adalah satu kedudukan di surga. La tanbagi illa li'atin min ibadillah, yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba-hamba Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi, dan aku berharap sayalah orang yang menduduki tempat tersebut. Oleh karena itu, faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, halal baginya untuk mendapatkan syafaat. Maka simak adzan dengan baik, jawab dengan baik. Setelah itu kita memohon wasilah kepada Allah untuk siapa? Rasulullah SAW dengan doa bagaimana? Allahumma rabba hadhihi, dan seterusnya. Yang ikhlas, dan waktu membaca itu mengharapkan, ya Allah, dengan bacaan wasilah yang aku sampaikan ini, aku berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik jamaah sekalian, itu diantara keutamaan-keutamaan menjawab suara adzan, dan masih banyak keutamaan yang lain, nanti bisa dikaji di kajian-kajian yang lainnya. Untuk kajian pagi ini cukupkan sampai di sini, dan mungkin untuk hari ini tidak ada soal jawab dulu karena saya ada acara di Al-Um. Pagi ini ada musyawarah persiapan uting kelas. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga yang paling penting apa? Kita bisa mengamalkannya. Kita amalkan ilmu ini. Ya, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga, hanya konsekuensi untuk menjaga syariat agar sunnah tetap hidup dan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjaga iman dan istiqomah kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi barangkali ada tutur kata yang tidak baik sama antum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.